Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nifas Salsabila. Di sini saya akan membacakan rangkuman materi tentang metode penelitian. Yang pertama yaitu kita akan membahas apa itu metode penelitian. Yang kedua, menemukan research gap atau ide, judul, dan isu penelitian, rumusan dan tujuan serta manfaat penelitian. Yang ketiga yaitu kita akan membedah bab. Yang kedua ya bab kedua, landasan teori dan pengajuan hipotesis dalam penelitian. Yang ketiga itu ada membedah bab 3 yang isinya metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dan yang keempat ada hasil dan pembahasan. Dan yang kelima ada kesimpulan dan saran. Selanjutnya kita akan membahas lagi apa itu metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu metode atau cara tertentu yang dipilih secara spesifik untuk memecahkan masalah yang dilakukan pada suatu penelitian. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada research gap, yang artinya yaitu perbedaan pendapat dari penelitian sebelumnya. Perbedaannya antara lain ada yang pertama yaitu ada teori dan praktek. Yang kedua ada perbedaan hasil penelitian terdahulu, dan ada juga jenis atau level riset tersebut, yaitu adanya perbedaan hasil penelitian dan adanya konsep hubungan yang belum jelas dan adanya kesenjangan penelitian sebelumnya, adanya fitur research gap dan sebelum diteliti. Selanjutnya yaitu ada juga bagaimana cara mencari ide dan judul penelitian. Yang pertama ada cara mengikuti webinar terbaru. Contohnya tema ekonomi syariah 2021. Yang kedua, cari jurnal terbaru, jurnal internasional dan nasional yang berbahasa asing. Contohnya bahasa Inggris. Mencari contoh jurnal yang kedua ini, jurnal ekonomi syariah yang tahunnya 2021, jurnal keuangan dan perbankan syariah. Selanjutnya yaitu ada selanjutnya yaitu adalah dalam menulis skripsi ada penegasan judul, latar belakang, perkuat data, fakta, realita, dan kemukakan research gap. Dan yang selanjutnya identifikasi dan batasan masalah, mengemukakan ruang lingkup masalah yang diteliti. Dan selanjutnya rumusan masalah, sesuaikan dengan variabel yang diuji. Selanjutnya lagi tujuan penelitian yaitu menjawab semua rumusan masalah yang di awal kata-kata, yaitu mengidentifikasi, menganalisis, mengetahui, dan menguji. Dan selanjutnya kajian penelitian terdahulu yang relevan atau kemukakan dari yang terbaru, sistematis penulisan yang dikemukakan secara deskriptif. Selanjutnya yaitu ada juga dalam menulis paper meliputi ada judul, identitas penulis, abstrak, pendahuluan, landasan teori Al-Quran dan hadis, konsep dan pembahasan 1, konsep dan pembahasan 2, tawaran penulis, serta kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah referensi. Di sini saya akan menjelaskan tentang abstrak, yaitu yang menggambarkan paper tersebut. Biasanya dalam abstrak itu ada masalah, bagian secara umum dalam paper, metopen, hasil dari papernya tersebut. Biasanya terdiri dari 250 kata. Dan yang selanjutnya pendahuluan. Pendahuluan merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya tulis dibuat dan guna mendukung penulisan karya ilmiah yang kompeten. Maka pendahuluan yang baik
harus disusun dengan detail dan kalau bisa disertai data atau fakta yang mendukung. Yang selanjutnya itu pembahasan selanjutnya, landasan teori dan pengembangan hipotesis. 1. Teori yang digunakan. Gunakan rujukan asli berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia. Yang kedua, rujukan langsung ke sumber utama. Yang ketiga, kemukakan secara detail definisi konsep dan juga landasan dasar Al-Quran dan hadis. Bandingkan para pakar ekonomi dan kemukakan indikator. Yang kedua yaitu ada juga pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga atau masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Hipotesis adalah sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena harus dibuktikan kebenarannya. Itulah pengertian dari hipotesis. Selanjutnya ada pengajuan hipotesis. Pengajuan hipotesis ada satu, yaitu konsep teori dan pembahasan yang relevan antara variabel. Yang kedua, kemukakan hasil penelitian yang mendukung dan tidak mendukung dan sertakan alasannya. Yang ketiga, kemukakan argumentasi dan tawaran hipotesis dari peneliti yang berangkat dari kesimpulan 1 dan kesimpulan 2 di atas. Selanjutnya yaitu ada terima kasih. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Gunakan sumber referensi setiap kutipan. Jelaskan secara dalam penelitian ini bagaimana teknisnya, yaitu metode kuantitatif. Mendeskripsikan narasi pada topik penelitian, tools yang isinya wawancara, dokumentasi, observasi, tuangkan dalam tulisan dan pendapat, kemudian dibandingkan dengan teori penelitian terdahulu. Yang D, metode kuantitatif. Menguji pengaruh variabel, tools, contohnya kuesioner, alat uji statistis, dan lain-lain.